Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Karena pada hari ini kita telah diberikan kesehatan, rezeki, dan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini pula tak lupa kita panjatkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 16 Pindrang, Bapak Soeharto. Yang saya hormati Bapak Henry Setiawan sebagai pemateri. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Teknik SD Negeri 16 Pindrang. Adapun kegiatan Semiloka ini dilakukan dalam rangka merancang pembelajaran berbasis proyek. Susunan acara pada hari ini: 1. Sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 16 Pindrang. Yang kedua, acara inti materi Semiloka yang dibawakan oleh Bapak Henry Setiawan. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutup dan istirahat. Untuk pertama, saya berikan waktu dan ruang kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai membuka acara pada hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk berkumpul di ruang guru ini dalam rangka mengikuti suatu kegiatan yang sangat bermakna bagi pengembangan siswa kita, pengembangan mutu pembelajaran kita ke depan yang diinisiasi oleh Kombel Kok Bisika. Salam dan salawat tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari alam yang hina dina menuju rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya selaku kepala sekolah merasa bersyukur dengan adanya Semiloka ini. Semiloka ini bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Ini diinisiasi oleh Bung Henry Setiawan selaku guru PJOK UPT SD 16 Pindrang. Semoga dalam pemaparannya nanti beliau akan memberikan kita inspirasi yang berharga guna meniru bagaimana cara kita melakukan pembelajaran berbasis proyek yang akan dirancang oleh guru PJOK kita. Nama proyeknya bernama Berdarah. Mudah-mudahan tidak menghasilkan darah. Ya, berkali itu untuk lebih konkretnya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama pemaparan dari teman kita Bung Henry Setiawan SPD. Ya, saya kira SPD GR. Silakan. Adapun kegiatan Semiloka pada hari ini kita lakukan dalam rangka melakukan PTKG PJOK untuk merancang pembelajaran berbasis proyek, dan kegiatan ini akan dibawakan oleh Bapak Henry Setiawan sebagai guru PJOK di SD Negeri 16 dengan judul yaitu Berdarah, berinovasi dalam gerak UPT SD Negeri 16 Pindrang. Untuk ruang dan waktu saya persilakan untuk Bapak Henry melakukan presentasinya hari ini. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memberi apresiasi kepada rekan guru di PTS Negeri 16 Pindrang yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat kombel pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indri Setiawan. Setelah saya melakukan investigasi atau kekuatan dalam kombel kita, ada 3 fase: fase inisiasi, fase implementasi, dan fase keberlanjutan. Setelah melakukan wawancara kepada pengurus kombel, saya dapat menyimpulkan bahwa kita sudah sampai di fase ketiga, yaitu fase keberlanjutan. Maka dari itu saya menyusun program untuk mendukung dan menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Adapun nama program ini adalah Berdarah. Nama programnya adalah Berdarah. Ini singkatan dari Berinovasi Dalam Gerak. Pasti ibu, bapak-bapak, ibu bertanya, kenapa frontal sekali, kenapa harus berdarah? Jadi di sini saya ambil kata dasar darah saja. Darah itu adalah suatu alat dalam tubuh yang sangat penting untuk kita pahami bahwa dalam bergerak nantinya darah yang kita dalam gerak itu darah yang lancar, berarti ini adalah membawa kesehatan untuk tubuh anak-anak nantinya. Kemudian dalam berdarah ini ada model pembelajaran yang saya ambil. Di sini adalah model pembelajaran sport education model. Pasti juga ada yang bertanya-tanya, apa sih itu sport education model? Sport education model atau model pembelajaran olahraga, di mana di sini peserta didik dilibatkan bukan hanya dalam olahraga pada umumnya. Jadi terlibat di segala bidang, baik dalam kepanitiaannya nanti, dalam wasit, dalam pelatih, dalam tim, bahkan sampai ke supporter nanti. Jadi di sini landasan dari program ini atau inti dari program ini adalah study center atau pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Adapun latar belakang dari program ini, dengan mengikuti perkembangan zaman, saat ini peserta didik dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif serta terlibat aktif dalam segala peran yang mereka minati. Jadi pendekatannya di sini lagi-lagi kita harus menerapkan study center atau pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Untuk menjawab semua ini, saya berpikir perlu membuat proyek yang inovatif. Adapun programnya adalah Berdarah. Jadi ini adalah landasan Berdarah, ada di kata bercetak huruf besar. Jadi ini landasannya, bernya berinovasi, danya dalam, dan RA-nya itu saya ambil RA saja adalah gerak. Di mana program ini bertujuan untuk membuat peserta didik terlibat aktif dalam segala aspek. Dalam proses pelaksanaannya ini sejalan dengan kurikulum yang sekarang kita yang kita lakukan saat ini adalah kurikulum Merdeka, yaitu pendidikan yang berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik melakukan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki sehingga terciptanya pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Peserta didik juga terlibat aktif dalam menentukan cabang olahraga. Jadi di sini ditekankan bahwa voice atau suara peserta didik kita butuhkan dalam voice dan choice-nya. Suara dan pilihan mereka kita akan sama-sama menggali supaya mereka mengeluarkan suara dan pilihan untuk menentukan cabang olahraga apa yang mereka akan lombakan nanti. Terus apa saja yang akan diperlombakan, siapa-siapa yang terlibat, serta bertanggung jawab atas apa yang telah mereka tentukan dengan melaksanakan segala kegiatan yang telah diprogramkan. Hal ini juga didukung oleh aset yang dimiliki oleh OPT SD Negeri 16 Pindrang. Setelah mereka menyampaikan suara, menentukan pilihan, tahap yang ketiga itu adalah kepemilikan atau ownership. Ini caranya untuk membuat peserta didik memiliki program ini adalah dengan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang mereka telah tentukan. Adapun tujuan pembelajaran pada proyek ini
proyek berjalan ini. Yang pertama, tujuannya di kognitif. Peserta didik diajarkan untuk berpikir secara intelektual dengan pengetahuan yang dimiliki serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam menjalankan program ini. Jadi kita sebagai guru nanti, khususnya yang terlibat di dalamnya nanti ini, kita berusaha untuk menggali apa yang potensi mereka sehingga bisa mengembangkan program ini dan bisa berjalan dengan lancar nantinya. Kemudian itu yang kedua yaitu afektifnya. Dalam program ini peserta didik diajak untuk menerima perbedaan yang ada serta bertanggung jawab dengan apa yang mereka telah rencanakan. Lagi-lagi di sini ditekankan voice, choice, dan ownership peserta didik. Nah, di sini tentunya dalam program ini nantinya akan tercipta banyak perbedaan karena di dalamnya ada kepanitiaan pasti ada perdebatan harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, disinilah mereka nanti harus menghargai perbedaan apa yang ada dalam proyek ini. Ya, dan yang ketiga tentunya psikomotorik. Peserta didik dapat memahami gerak fundamental atau gerak dasar dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam permainan maupun aktivitas olahraga. Jadi tentu saja tujuan olahraga adalah mengembangkan gerak fundamental peserta didik atau gerak dasarnya. Kemudian ada capaian, langkah-langkah dan peserta yang terlibat nantinya. Capaiannya adalah di sini diharapkan dalam proyek ini peserta didik dapat memahami dan berperan aktif dalam segala aspek, meningkatkan pengalaman belajar yang menyenangkan serta mampu berpikir kritis dengan memperhatikan voice, choice serta ownership peserta didik. Lagi-lagi ditekankan dalam kegiatan ini voice, choice, ownership peserta didik adalah penting untuk dikembangkan dalam proyek ini. Jadi Bapak Ibu yang terlibat nantinya berusaha untuk memberikan ruang untuk peserta didik, memberikan suara, memberikan pendapat, menentukan pilihan, lalu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka suarakan dan pilih pada saat melaksanakannya nanti. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama pengambilan keputusan. Jadi di sini peserta didik diajak untuk bertanggung jawab, memilih dan memberi suara dalam pengambilan keputusan. Proyek ini akan mengembangkan permainan tradisional yang akan dimainkan oleh peserta dengan memperhitungkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, jadi kita telah bersepakat nantinya bahwa yang kita kembangkan dalam proyek ini adalah permainan tradisional. Tentunya ada alasan, ada latar belakang kenapa kita harus mengembangkan hal tersebut. Karena kita bisa tahu sekarang ini peserta didik itu lebih banyak menggunakan gadget dalam biasanya di rumah itu. Kalau kita dulu waktu yang kecil, kalau siang sampai sore itu main di luar saja, main kelereng, main apa, pokoknya permainan tradisional. Nah, sekarang sudah hilang. Dan ini juga landasannya bahwa di daerah kita di Kabupaten Pindrang sering diadakan perlombaan permainan tradisional. Jadi ini bisa menjadi proyek ini bisa menjadi tempat latihan dan tolak ukur bahwa ini nanti yang kita bawa ke lomba-lomba selanjutnya. Jadi perlu diingat juga PJOK itu tidak menciptakan atlet, tapi membuat peserta didik bergerak sepanjang hayat. Jadi kalau ada atletnya itu bonus untuk kita semua. Ada prestasinya itu bonus untuk kita semua. Jadi tujuannya PJOK di pendidikan itu membuat peserta didik bergerak sepanjang hayat, memahaminya. Kemudian yang kedua, lagi-lagi ditekankan voice, choice, ownership peserta didik. Peserta didik mampu membentuk panitia dengan memperhatikan minat dan bakat peserta didik, menentukan siapa yang akan terlibat dalam kegiatan ini seperti wasit, tim, supporter dan lain-lain. Jadi perlu mungkin saya jelaskan di sini rangkaian kegiatannya nanti seperti ini. Kalau kita akan melibatkan anak kelas 5 dan kelas 6 di fase C. Nantinya akan kita libatkan itu. Kenapa alasannya kita melibatkan kelas 5 dan kelas 6 di fase C ini? Karena di fase ini sudah menentukan memenuhi kriteria baik dari segi umur yang tidak terpaut jauh. Jadi tidak ada renggang. Tidak terlalu dianggap renggang. Jadi dalam permainan tradisional itu kita tidak apa ya, kalau dia cuma beda 1 tahun, bahkan kelas 5 dan kelas 6 itu ada yang sama umurnya biasanya. Jadi
kenapa kita ambil di Pasir itu supaya tidak terlalu jauh jarak umurnya. Makanya di sini nantinya peserta didik ini menentukan semua, dikumpulkan di lapangan nantinya, lalu kita memfasilitasi mereka bahwa kira-kira siapa yang bisa menjadi panitia dalam program ini. Kita bisa menentukan bahwa mungkin dalam satu kelas ada 3 orang, mereka mengutus timnya, mengutus temannya untuk menjadi panitia, lalu panitia yang akan seterusnya bertanggung jawab dalam kegiatan ini, menentukan wasitnya, menentukan bagaimana pertandingannya dan sebagainya. Lalu peserta yang tidak terlibat dalam kepanitiaan kembali ke kelas masing-masing untuk menentukan siapa tim yang akan bermain, menentukan bahwa ini yang bermain, ini yang jadi pelatihnya. Setelah ada itu, pertanyaannya lagi kan, yang tidak terlibat di dalamnya mau dijadikan apa? Ya, dijadikan supporter. Ini adalah inti juga. Disinilah keterlibatan guru dan tenaga kependidikan untuk memfasilitasi peserta didik supaya memberikan dukungan yang kreatif, bebas. Kita mau buatkan pungut botol-botol bekas, pukul-pukul, teriak-teriak, teriaki kelasnya, semangati. Bisa juga dibuatkan poster dan sebagainya. Bisa juga kalau memungkinkan, kalau kita nanti berlomba anak-anak, boleh kita seragam, sempanya warnanya saya atau warnanya hitam semua untuk mendukung tim kelas, sempamanya kelas 6B. Lanjut, struktur program mitra proyek berdarah. Jadi ada strukturnya. Proyek berdarah ini merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sejalan dengan jadwal pembelajaran yang telah diterbitkan, JP yang telah diterbitkan, bahwa di setiap minggunya itu pembelajaran PJOK diberikan 3 jam pembelajaran dan 1 profil pelajar Pancasila. Jadi di sinilah dikuatkan 1 JP itu di profil pelajar Pancasilanya. Di sini kita kuatkan nantinya. Yang pertama, kita memiliki 3 orang guru PJOK. Guru PJOK ini nanti sebagai lokomotor atau penggerak dalam proyek ini. PJOK menjadi inti dari proyek berdarah karena semua aktivitas proyek berdarah berkaitan dengan olahraga dan kesehatan. Jadi inti dari penggerak dari proyek ini adalah 3 orang guru PJOK. Kami akan bekerja sama nantinya untuk menciptakan proyek ini. Yang kedua, tentunya keterlibatan guru kelas 5 dan kelas 6. Ini untuk memfasilitasi dalam peserta didik membuat laporan, mempresentasikan nanti hasilnya dan produk kreatif lainnya. Jadi produk kreatif lainnya itu kayak bisa membuat poster dan sebagainya. Manfaatkan juga aset yang kita miliki. Saya perhatikan di UPTS di Negeri 16 Pindrang ini, di setiap kelas sudah ada sosial media dan sangat-sangat kreatif caranya anak-anak untuk mengelola itu. Manfaatkan itu. Setiap mau berlomba, usahakan ada yang diposting untuk menggait orang yang ada di luar UPTS Negeri 16 Pindrang, supaya mereka tahu bahwa di UPTS Negeri 16 Pindrang ini sudah dilaksanakan sport education model. Kemudian yang ketiga, di sini mitra yang saya pilih juga adalah Ibu Nur Syariah Alam dan Ibu Hasbi Said untuk membantu menghitung data dan menganalisis hasil proyeknya nanti. Jadi ini kedua ibu ini akan membantu saya dalam menganalisis dan hasil proyeknya nanti. Dan yang terakhir adalah Pak Faisal Marudi dia sebagai Ops UPTS Negeri 16 Pindrang, memfasilitasi dalam membantu untuk membuat poster, video atau karya seni lainnya yang terkait dengan olahraga. Jadi ketika peserta didik membutuhkan fasilitas, maksudnya dalam artian saat dia mentok di desainnya, boleh berkoordinasi dengan Pak Faisal. Kemudian rangkaian dari setiap kegiatan adalah rencana evaluasi. Di akhir kegiatan ini pasti ada rencana evaluasi yang kita akan susun nantinya. Rencana evaluasi yang
akan dilakukan dalam proyek berdarah ini adalah refleksi guru dan peserta didik. Karena kita tidak bisa memberikan penilaian dengan angka pada saat proyek ini karena banyak aktivitas yang berlangsung. Jadi kita akan menilai nanti sesuai dengan refleksi yang telah diberikan peserta didik dan guru-guru nantinya. Yang pertama, refleksi guru-guru melakukan tentang bagaimana kegiatan ini berjalan. Jadi ada 3 aspek nanti yang dicari di sini. Tentang bagaimana kegiatan ini berjalan, keterlibatan apa saja yang dimiliki peserta didik, serta sudah timbul kepemilikan peserta didik dalam proyek ini. Jadi ada 3 aspek nanti yang direfleksikan oleh guru, terutama yang terlibat nanti dalamnya untuk menentukan nilai peserta didik nantinya. Kemudian refleksi peserta didik. Peserta didik melakukan refleksi yang mencakup ada 3 aspek juga. Apa yang mereka telah pelajari, siapa saja yang terlibat dalam berbagai peran yang ada dalam proyek ini, dan bagaimana perasaan mereka setelah melaksanakan proyek ini. Jadi ini landasan nantinya kita untuk menyusun proyek-proyek selanjutnya. Jadi ketika ini berhasil, tidak menutup kemungkinan fase A dan fase B kita libatkan dalam kegiatan ini dengan memperhitungkan aset yang ada di UPT SD Negeri 16 Pindrang. Kemudian refleksi ini akan dilakukan dengan cara membagikan rubrik refleksi kepada guru dan peserta didik agar mereka dapat melakukan refleksi sesuai dengan rubrik yang telah disediakan. Demi bermaknanya refleksi yang akan dilakukan. Jadi akan ada rubrik yang akan diberikan nanti kepada peserta didik dan guru, sehingga refleksinya itu bermakna dan bisa menjadi landasan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ini yang saya lewatkan tadi, ada yang saya lewatkan. Di sini ada kapasitas dan aset yang dimiliki kelas dan sekolah. Jadi ini perlu kita catat ya, perlu kita ingat-ingat. Ternyata kita di UPT SD Negeri 16 Pindrang punya banyak aset yang bisa dimanfaatkan nantinya. Yang pertama, aset modal manusia. Modal manusia di UPT Negeri 16 Pindrang ini ada 1 kepala sekolah, 3 orang guru PJOK, 25 guru dan tendik yang berkompetensi serta 468 peserta didik. Jadi ini aset manusia yang kita miliki di UPT SD Negeri 16 Pindrang. Tentunya dengan modal ini kita bisa mengembangkan banyak proyek-proyek sehingga kita bisa menciptakan proyek yang inovatif dan kreatif. Di sini guru PJK membantu memfasilitasi kegiatan ini dan sebagai lokomotor dalam proyek berdarah ini. Guru dan tendik membantu dalam memfasilitasi peserta didik nantinya serta jumlah peserta didik yang memadai sehingga guru dapat leluasa menciptakan proyek yang sesuai dengan jenjang mereka masing-masing. Jadi dengan kita memiliki 468 peserta didik, kita leluasa untuk menentukan fase mana yang mau kita pakai dalam proyek ini. Jadi sesuai dengan analisa saya, dari kelas untuk kelas 5 dan kelas 8 dan 16 itu sekitar 150 peserta didik. Jadi kita sangat diuntungkan dengan ini. Kita bisa menggunakan hal itu dalam proyek ini nantinya. Kemudian ada modal sosial. Modal sosial kita apa? Adalah komite sekolah. Tentunya setelah kita berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan proyek ini, kita lanjut untuk berkoordinasi dengan Bapak Komite memaparkan proyek ini sehingga Bapak Komite nanti bisa mengetahui apa proyek yang kita lakukan nantinya. Kemudian ada modal politik. Ini yang sangat penting menurut saya. Di sekolah kita ada modal politik yang yaitu kerjasama dengan kewirausahaan. Tidak bisa lagi dipungkiri, UPT SD Negeri 16 Pindrang memiliki banyak orang tua siswa yang berkecimpung di kewirausahaan. Ini bisa kita manfaatkan nanti dalam kegiatan ini. Di sini memfasilitasi kegiatan dalam bentuk dukungan mempersiapkan hadiah bagi proyek berdarah ini. Jadi penekanannya di sini hadiah tidak perlu mewah. Apapun itu nantinya yang jelas bisa dia pajang di kelasnya, baik berupa sertifikat atau piala. Yang penting kebermaknaannya bisa tercapai di proyek ini nantinya. Kemudian ada modal fisik. Modal fisik adalah 18 ruangan kelas
lapangan dan 3 titik jaringan internet. Tentunya ini bermanfaat sekali dalam proses pembelajaran nantinya. Jadi aset fisik ini sangat luar biasa kita miliki dan kita bisa memanfaatkannya nantinya. Kemudian ada lingkungan dan alam. Lingkungan dan alam sih dekat dengan pusat perbelanjaan. Kenapa kita memasukkan ini? Karena kita merasa terbantu ketika ada pusat perbelanjaan yang dekat dengan kita, baik itu KDK dan sebagainya. Ini dapat mendukung pembelajaran nantinya. Jadi tidak perlu jauh-jauh untuk cari alat tulis dan sebagainya, karena kita sudah dekat dengan aset yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Nah, tentunya semua sudah tahu bahwa modal finansial kita adalah dana bos dan iuran kantin. Ini bisa nanti mendukung kegiatan ini, baik membuat baliho dan sebagainya nantinya atau lapangan. Tentunya dalam proyek pasti ada kemungkinan tantangannya, pasti ada kemungkinan tantangan. Ya, di sini kemungkinan tantangan pada proyek perjalanan ini adalah tentunya yang menjadi kemungkinan tantangannya pada proyek ini adalah keterlibatan peserta didik. Ini tantangan nanti, keterlibatannya peserta didik. Mengapa demikian? Karena proyek perjalanan yang menggunakan Sport Education Model ini yang akan dilaksanakan nantinya adalah baru bagi kita dan peserta didik. Tentunya bagaimana kita nanti mengimplementasikan kegiatan ini sehingga peserta didik dapat terlibat aktif. Semua bisa dapat terlibat aktif, baik dia sebagai pemain, panitia, dan supporter nantinya. Jadi kemungkinan tantangannya ini nanti kan sudah kita memiliki kemungkinan tantangan. Jadi ini yang harus diantisipasi nantinya. Nah, ini kan kita selalu mengenal inquiry apresiatif. Sekarang kita ke problem solving atau memikirkan masalah sebelum terjadi nantinya. Jadi problem solving sudah dipikirkan di sini. Jadi bagaimana kita mengantisipasi nantinya supaya kegiatan ini bisa tantangan ini bisa teratasi pada saat proyek ini terlaksana. Ya, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau tentunya dalam proyek ini akan kita laksanakan nantinya, boleh kasih masukan dan saran apa yang bisa ditambahkan, apa yang mau ditanyakan nantinya sehingga proyek ini bisa dipahami, semua bisa memahami bahwa ini yang akan kita laksanakan nantinya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan oleh Bapak Henry. Acara selanjutnya adalah tanya jawab dengan pemateri dengan guru-guru. Untuk sesi kali ini saya persilahkan untuk 3 pertanyaan saja dulu. Ada Ibu, persilakan Ibu Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak mengatakan bahwa kegiatan ini berpusat semua aktivitasnya berhubungan dengan olahraga dan kesehatan. Dan tadi semua yang Bapak sebutkan semua tentang olahraga. Yang ingin saya tanyakan, kegiatan apa yang nanti Bapak lakukan tentang kesehatan sehingga bisa melibatkan anak-anak secara aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Apakah langsung dijawab? Ya, pertanyaan sangat luar biasa. Tentunya saya ingatkan kembali voice choice ownership yang ada di yang dalam program ini nantinya kita terapkan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Kita tidak bisa menentukan sekarang proses cabur olahraga apa yang mereka akan lakukan nantinya, karena kita akan menentukan hal ini, mereka yang menentukan sendiri kegiatan apa yang bisa mereka lakukan sesuai dengan aset sekolah kita. Jangan sampai kan kita memantau sebagai fasilitator nantinya kita melihat aset dulu. Ketika murid memberikan, Bu bisa main bola, Pak bisa main bola, kita lihat aset dulu di sekolah Kak. Kira-kira memungkinkan tidak untuk melakukan permainan bola pada lapangan kita. Nah, itu yang menjadi pertimbangan nantinya.
Jadi kita memfasilitasi peserta didik sesuai dengan aset yang kita miliki nantinya. Jadi peserta didik nanti sendiri yang memberikan, Pak bisa ke olahraga ini, lalu kita pertimbangkan. Kalau memang memungkinkan sesuai dengan aset, kita akan laksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bagaimana dengan Ibu Romawi? Apakah bisa diterima? Oh. Ya, tentunya dalam bergerak itu adalah kesehatan, gitu. Jalan bisa saja di rumah, berkegiatan bisa di rumah itu mendukung kesehatan semua. Bahkan penelitian yang beredar saat ini, jalan lebih efisien menurunkan berat badan dan kesehatan dibanding berlari. Berjalan itu sesuai dengan penelitiannya kemarin itu mengatakan bahwa lebih baik kita berjalan, konsisten berjalan daripada kita lari lagi dan jalan lagi. Jadi untuk kesehatan dalam bergerak itu pasti ada kesehatannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak mengatakan bahwa kita harus memanfaatkan aset yang sudah ada di sekolah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak menerapkan program ini dengan efektif melihat pelataran atau lapangan kita yang lumayan sempit? Karena kita juga melihat bahwa siswa diberi kesempatan untuk memilih apa yang ingin mereka lakukan. Bagaimana jika ada yang ingin main bola, ada yang ingin main voli, ada yang ingin bermain tradisional, nah sedangkan tempatnya kurang memungkinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tentunya banyak aset yang kita miliki, banyak aset sekolah yang kita miliki. Untuk pertanyaan ini saya rasa tadi sudah saya jawab, tapi akan saya tambahkan bahwa selain lapangan sekolah di modal fisik kita dekat dengan satu lapangan gedung olahraga. Jadi ketika kita bisa memanfaatkan aset tersebut, ada beberapa sebenarnya aset yang dekat dengan sekolah kita, ada kolam renang yang bisa kita manfaatkan nantinya, tetapi kita tetap mempertimbangkan keselamatan peserta didik untuk menentukan cabang olahraga nantinya yang bisa mereka bermain, membuat kegiatan kreatif dan memperhatikan faktor keselamatan nantinya. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, mungkin modul pembelajaran PJOK itu berbeda sedikit dengan modul-modul Bapak Ibu guru, di mana di akhir modul kita memperhatikan keselamatan peserta didik. Jadi jangan dimarah kalau guru PJOK itu harus pakai sepatu, tidak boleh buka sepatunya. Itu karena memperhatikan keselamatan peserta didik. Lebih baik sepatunya yang rusak daripada kakinya. Nah, itu yang akan menjadi perhatian kita. Terima kasih. terima kasih Pak. Saya satu lagi untuk pertanyaan dari Bapak. Saya tidak bertanya, cuman itu apa tadi di poin tentang ya, saya masuk ke situ karena di sini untuk menjawab tantangan ini dibutuhkan kolaborasi. Jadi saya minta kepada Pak Bung Hendrik ini menyusun program anggaran supaya nanti kita ini 2025 kita bisa masukkan, menselaraskan di atas. Karena bulan ini kita sudah diminta menyusun anggaran. Saya minta kepada Bapak Ibu, bukan hanya Pak Hendrik, semua yang mempunyai potensi terhadap pengembangan anak, silakan menyusun anggaran. Sebelum anggaran itu kita kirim ke kabupaten. Barangkali itu. Jadi apa yang disampaikan Bung Hendrik ini adalah merupakan masukan inspirasi bagi kita semua, terutama saya sebagai pimpinan di sini, sebagai manajer di sini. Pada dasarnya
semua potensi yang ada, semua guru yang punya potensi, silakan berinovasi, silakan berbagi kepada kita semua, termasuk kepada kepala sekolah, karena terus terang secara personal Dinda, ya, saya tidak menguasai secara komprehensif bagaimana tentang kerja IT itu, tapi saya paham ya metodologinya seperti apa. Sisa bagaimana kita berkolaborasi supaya tujuan sekolah kita ini, generasi kita yang kita bina ini bisa berhasil. Barangkali itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sesi terakhir pertanyaan tadi. Itulah mungkin yang merupakan akhir dari kegiatan kita hari ini, dan acara selanjutnya adalah penutup dan istirahat. Adapun kesimpulan pada hari ini yang saya rangkum, yaitu adanya pemanfaatan aset sekolah maupun aset pemerintah yang dekat kita dapat gunakan. Jangan terpaku dengan keadaan di sekolah kita sempit lapangannya, tetapi masih ada aset-aset dekat sekolah yang bisa kita gunakan dan bisa kolaborasi dengan pemerintah. Yang kedua yaitu ada baiknya kita memang betul kita harus berkolaborasi agar kegiatan-kegiatan yang nanti kita laksanakan itu bisa maksimal. Yang ketiga adalah adanya dukungan dari sekolah mengenai kegiatan kita dengan pendanaan. Terima kasih, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini. Terima kasih Bapak Hendrik bekerja sama dengan Kombel Komisi K pada hari ini, dan terima kasih rekan-rekan telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.